Kalau di rekadean sih kayak gini guys ya. Setelah kita cekek nih, mati lo kan. Udah mati. Terus tiba-tiba dia libidonya naik tuh. Setelah naik, lumayan juga nih putih. Langsung kan, dia langsung melakukan aksinya, tapi dia lupa itu udah mayat guys. Nah mungkin dia jijik sendiri. Malam ini gue pengen ngebahas soal pembunuhan karyawati Alfamart bernama Dina Oktaviani. Ia dibunuh oleh atasannya sendiri bernama. Belum gue masuk ke detail, gue mau ngucapin bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban ya. Semoga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Jadi ini berawal dari sebuah kisah yang cukup unik. Dina meninggal tepat di usia 21 tahun dan ditemukan di bantaran Sungai Citarum, guys, ya. Nah, usut sebenarnya sih katanya ini cuma gara-gara soal uang ya. Jadi si Herianto ini kepala tokonya, dia itu kepepet nih BU ya, butuh uang dan dia pengen menggasak perhiasan, handphone, terus juga motornya si Dina guys. Makanya dia melakukan tindak kejahatan itu. Tapi kok gue ngerasa ada yang aneh nih guys ya. Gue mau coba reka ulang adegannya ya guys. Ini belum pernah dikeluarin sama kepolisian, tapi kita coba reka adegan kira-kira versi gue guys ya. Singkat cerita, Dina ini kan kerja di Alfamart di ini ya, Tol Cipularang ya, rest area KM 72A. Jadi Dina itu kan putus nih sama mantan pacarnya ya. Dia itu nggak bisa ngelupain mantan pacarnya, terngiang-ngiang. Gue nggak tahu karena apa, karena memang beritanya tidak dijelaskan soal kenapanya tidak bisa melupakannya guys. Nah dia curhatlah ke kepala toko ini, ke si Herianto guys. Nah Herianto berpikir, wah lumayan nih, bisa dapet duit nih dari si Dina nih. Jadi Herianto menawarkan jasa. Katanya dia kenal sama orang pinter ya guys ya. Lu bold nih, lu underline nih, orang pinter yang bisa membuat Dina lupa akan kekasihnya. Tepat 5 Oktober, Dina berjanjian dengan Herianto untuk main ke rumah dan akan diantarkan Herianto menuju ke tempat si orang pinter. Gua nggak tahu orang pintarnya S3 apa dokter tuh, profesor, gua nggak ngerti dah ya. Nah terus karena Herianto memang mempunyai niat jelek dari awal, dia ini pengen ngeporotin si Dina. Nah entah kenapa, mungkin setan ngerasukin nih orang. Tiba-tiba saat Dina lengah, dia mencekik si Dina sampai dia kehabisan napas ya. Saking dia kehabisan napas, nah karena yang dilawannya cewek, biasanya cewek kan memang lebih lemah ya guys. Jadi si Dina ini nggak bisa ngelawan diri, nggak bisa ngelawan diri dan akhirnya lemas dan meninggal guys. Menurut gue sih sayang ya kalau dibunuh ya, karena kalau lu pengen emang mau nipu dia dengan jalan orang pintar itu, sebenarnya lu bisa aja ngeduitin. Misalnya lu kasih aja tarif minggu ini 1 juta, minggu depan mungkin 500 atau mungkin naik. Lu terus pelorong aja. Yang kayak gitu-gitu tuh laku banget di sini guys. Dengan kata-kata sugesti orang pinter, dia percaya dia bisa sembuhin. Padahal menurut gue sih itu cuma permainan psikologi ya sama sugesti guys. Nah kenapa dia dibunuh gue nggak tahu. Setan lewat, dia hilaf, terus dia ngebunuh. Cuma kok ada yang janggal nih guys sih di sini nih guys sih. Waktu dia ngebunuh dan sudah mati nih, mati lemas ini, kenapa dia berusaha untuk bahkan melakukan hubungan badan atau disetubui nih si Dina nih. Padahal dia udah jadi mayat tuh guys. Wah gokil sih. Kira-kira kalau di rekadean sih kayak gini guys ya. Setelah kita cekek nih, mati lo kan. Udah mati. Terus tiba-tiba dia libidonya naik tuh. Setelah naik, lumayan juga nih putih. Langsung kan, dia langsung melakukan aksinya,
tapi dia lupa itu udah mayat guys. Nah mungkin dia jijik sendiri. Waktu dia jijik sendiri, dia inget nih, wah gue mesti ngebuang kemana nih, kalau nggak gue ketahuan nih. Yang penting motor, perhiasan gue amanin dulu, handphone gue jualin dulu tuh. Nah setelah handphone dan perhiasan dijual, dia dapat cuma 4 juta rupiah guys, cuma dapat 4 juta. Tapi dia panggil 2 temennya, dia masukin tuh ke dalam kardus. Gua ngerti nih, ini tidak ada kata-kata mutilasi ya di beritanya. Jadi menurut gua ini tidak terbelah-belah ya. Harusnya dia dalam satu kesatuan body part yang utuh nih. Kardusnya mungkin gua nilai sih kardus rokok harusnya yang gede ya. Kalau kardus yang kecil-kecil tuh makanan tuh kayaknya nggak mungkin tuh guys. Nah kan sampai dia packing tuh kayak paket, dia panggil 2 temennya untuk ngebuang di Citarum. Nah yang namanya kardus guys, nah lama-lama ketemu air kan dia rusak ya. Kertas tuh kan rusak. Setelah rusak akhirnya ngambang tuh si jenazah. Dan sampailah mengalir ke daerah Citarum ya, Sungai Citarum nih. Masih di Purwakarta juga nih. Di Citarum. Dan ditemukan warga juga bingung tuh awalnya, ini kira-kira boneka atau apa, manekin mungkin ya. Setelah disentuh-sentuh, oh ternyata ini manusia, dan dilaporkanlah polisi. Esok harinya polisi tuh langsung meringkus si Haryanto. Tapi lu percaya nggak, orang udah melakukan pembunuhan, bukannya kabur, tapi tetap bekerja di Alfamart tempat dia bekerja guys. Wah iya, yang di KM 72 itu, 72A itu gokil kan, ngapain lu udah melakukan kejahatan tapi lu masih kerja di situ, bukannya kabur. Dia pikir fine aja, nggak ada yang cariin. Wah ternyata dia salah besar guys. Di sini kita bisa belajar sih guys, kalau lu percaya sama orang pinter, mendingan sih ya lu ke laut aja guys sih. Gua nggak percaya tuh sama orang-orang pintar kayak gitu guys, kecuali orang pintarnya memang dokter kayak profesor, itu aja kadang suka halu sama suka bisa bikin salah. Apalagi cuma orang pintar, ya elah yang spiritual itu banyakan bohongnya menurut gue sih ya. Menurut gue banyakan bohongnya, jadi nggak ada gunanya tuh lu hidup di zaman sekarang. Udah ada ChatGPT, udah ada DeepSeek, udah ada Gemini, lu masih percaya orang pintar? Wah kayaknya lu nggak hidup di zaman sekarang guys, lu mesti hidup di zaman Flintstone kali, mesti kayak gitu guys. Jadi pelajaran kita ambil adalah jangan pernah percaya sama orang pintar. Kalau lu butuh stress release ya, lu bisa nonton TikTok ya, atau melakukan hal yang menyenangkan. Kalau lu emang gak kuat juga, lu bisa ke psikolog guys. Masih banyak tuh psikolog hebat tuh guys ya. Sampai di sini dulu video gue guys, sampai ketemu di video gue berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini guys. Bye.